Jika perut keroncongan, segeralah ambil makanan. Perut kenyang, badan sehat tak meriang. Hati senang, hidup pun jadi tenang. Jika ada waktu luang, pergilah ke Tanah Minang. Makanannya enak, pemandangannya menakjubkan. Banyak ulama, sastrawan dan pejuang lahir di sana setiap zaman. Begitulah kira-kira gambaran tentang Tanah Minangkabau ini. Pemandangannya, makanannya, orang-orangnya, semuanya mengesankan. Kita mulai perjalanan ke Tanah Minang ini dengan menikmati aroma, masakan, dan rasa khas di restoran Minang yang bernama Lamun Ombak. Kita bawa tamu-tamu istimewa dari University Malaya menikmati sajian masakan di restoran ini. Makanan balado, rendang, sambal hijau. Tak lupa juga ada keripik jariang di sana. Kalau di Jawa barangkali disebut atau dinamakan jariang itu sebagai jengkol. Itu pertama kali juga tuh kelihatan di piring itu. Pertama kali saya merasakan keripik jengkol yang aroma dan rasanya sangat nikmat sekali. Dan tamu-tamu dari Malaysia begitu menikmati sajian dan masakan Padang ini. Di hari berikutnya, kita juga masih dibawa oleh tuan rumah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ke sebuah restoran pinggir pantai di dekat kampus. Lagi-lagi, di sana kita menikmati sajian rendang, ikan, sapi, keripik jariang, dan masih banyak lagi sajian dan masakan khas Minang yang dapat dinikmati. Paduan antara makanan yang nikmat dan pemandangan pantai yang hebat, sungguh paduan yang sangat harmoni, sangat padu, yang mengenyangkan, tapi pada saat yang sama juga sangat menyenangkan. Lihat. Tapi tidak hanya itu, kita juga masih menikmati dan memanjakan lidah dan perut kita. Di hari berikutnya kita ke Bukit Tinggi dan menikmati sajian nasi kapau di di Los Lambuang di Pasar Lereng di Bukit Tinggi, yang cara penyajiannya juga sangat khas. Penjualnya ada di sebelah atas, pelanggan di bawah, dengan makanan-makanan berlemak, berminyak, tapi sekaligus juga sangat bergizi, dengan bumbu-bumbu yang sangat nikmat, yang membuat kita betah untuk tinggal dan menikmati makanan di situ. Setelah memanjakan lidah dan perut, perjalanan ke Sumatera Barat ini juga kita menggali khazanah budaya yang ada di sana. Salah satunya adalah Masjid Raya di Padang ini, yang arsitekturnya sangat khas, berbentuk konjong, dan bahkan pernah dianugerahi sebagai salah satu arsitek terbaik dari sebuah institusi bergengsi. Dan memang ini menggambarkan arsitektur budaya yang terpadu dengan syarak agama. Di dalamnya ada Asmaul Husna di atap masjidnya, sangat indah, dan juga ukiran-ukiran di mimbarnya mencerminkan paduan antara syarak dan adat, antara agama dan adat,
keduanya berpadu menjadi satu darah daging di masyarakat Minang yang dicerminkan dengan sangat cantik melalui Masjid Raya Sumatera Barat ini. Dan arsitekturnya juga dibuat secara khas karena ini di lantai 1 itu bisa langsung masuk mobil dengan harapan sebagai sebuah kewaspadaan apabila terjadi bencana alam sehingga masyarakat bisa mengungsi ke sana. Masjid kedua yang kita kunjungi adalah Masjid Al-Hakim. Ini masjid yang dibangun di pinggir pantai, sangat indah dan merupakan cerminan atau gambaran dari Taj Mahal atau kopi dari Taj Mahal di Sumatera Barat yang dibangun di sebelah sebuah kelenteng. Saya nggak tahu apakah kelenteng atau sebuah temple Buddhis di sebelahnya, juga menggambarkan sebuah harmoni keberagamaan beragama Islam dengan agama di luar Islam, baik Konghucu maupun Buddha, yang tampak harmonis dengan paduan dan panduan keindahan alam, pantai, gunung dan bukit yang mengitarinya. Sangat indah. Setelah mengagumi keindahan masjid, kita juga melewati sebuah gereja Katolik tertua di Bukit Tinggi. Di gereja Katolik ini banyak dulunya orang-orang Islam juga belajar dan bersekolah ke sekolah Katolik di gereja tersebut. Mereka belajar ilmu-ilmu umum, tapi yang orang menjadi alasan orang untuk mengirimkan anaknya ke sana salah satunya adalah karena kedisiplinannya yang sangat tinggi dan pendidikannya yang bagus. Dan dengan begitu pun mereka tidak kemudian menjadi Katolik atau menjadi Kristen gitu, karena bersekolah di situ. Satu toleransi yang patut dicatat dan satu pelajaran tersendiri dari Padang. Hal lain yang juga kita kunjungi adalah, tak lupa kalau kita berkunjung ke Bukit Tinggi, ada Jam Gadang di sana. Merupakan satu landmark di Bukit Tinggi yang menggambarkan salah satu tonggak budaya pada zaman Belanda. Ini adalah sebuah monumen atau sebuah ikon yang dibuat oleh arsitektur lokal dari desa Koto Gadang, dari Nagari Koto Gadang, yang dipersembahkan untuk sekretaris Belanda pada saat itu yang berada di Bukit Tinggi, di Fort de Kock, yang nama lamanya Bukit Tinggi itu adalah Fort de Kock. Dan jamnya, jadi bangunan arsitekturnya ini dibangun oleh Muhammad Yazid kalau tidak salah dari Kota Gadang, tapi jamnya itu langsung dibawa dari Belanda, dari Rotterdam, Belanda. Merupakan sebuah pemberian atau hadiah dari Ratu Belanda pada saat itu yaitu Ratu Wilhelmina, sekitar periode tahun 1920-an, 26 kalau tidak salah. Nah, dari Jam Gadang kita juga menziarahi kediaman para tokoh nasional yang salah satunya adalah Haji Agus Salim. Beliau ini berasal dari sebuah nagari kecil yang juga melahirkan banyak tokoh di situ, namanya Koto Gadang. Di rumah ini kita bertemu dengan salah satu cicitnya, Mas Hedi, yang tinggal di situ. Dan kemudian kita berbincang banyak tentang silsilah keluarganya, tentang legacy dari Agus Salim, pencapaian Agus Salim, keluarga Agus Salim, yang salah satunya juga merupakan tokoh nasional seperti Pak Emil Salim gitu, yang merupakan keponakan kalau tidak salah dari Haji Agus Salim. Vibe-nya, getarannya, aroma klasiknya masih begitu terasa di rumah kediaman
dan kelahiran dari Haji Agus Salim di masa formatifnya di Sumatera Barat. Jadi tak ada salahnya apabila berkunjung ke Bukit Tinggi untuk mampir ke rumah agak menjorok ke dalam di Poto Gadang ini. Kami bersama Prof. Syafri yang juga banyak pengetahuan yang mendalam tentang Sumatera Barat karena beliau lahir di situ, juga lahir di Sumatera Barat. Dan kita juga belajar dari Mas Hendy ini tentang ada salah satu adik Agus Salim namanya Khalid Salim, itu pergi ke Belanda dan tersiar kabar bahwa dia telah berpindah ke agama lain atau menjadi ateis, dan kemudian tidak diterima oleh masyarakat di Poto Gadang karena agamanya dipertanyakan. Lalu ketika saya tanya apakah benar demikian kenyataannya, kata cicit Haji Agus Salim ini mengatakan bahwa Khalid Salim sebenarnya tidak pindah atau menjadi ateis, tapi untuk survival di negara lain dia tidak menunjukkan identitas. Konon di masa-masa liburan, terutama Hari Raya Idul Fitri, jalan ini begitu padat, dipadati oleh para pelancong dan pemudik dari maupun ke Sumatera Barat atau dari dan ke Riau. Jalan Kelok 9 yang dibangun oleh pemerintahan Belanda pun sesungguhnya masih ada dan masih dipakai, tapi tidak dipakai oleh kendaraan-kendaraan besar karena jalannya tidak begitu besar. Itu yang ke arah kiri ke atas sana itu adalah Jalan Kelok 9 bangunan Belanda, tapi bangunan barunya, yang jembatan barunya yang dibangun oleh pemerintahan Indonesia itu adalah jalan besar yang menghubungkan kedua bukit ini tadi secara lebih singkat.
dengan jarak yang lebih pendek, saya kira. Jika jalanan Kelok 9 ini diatur, dikelola secara baik dan rapi, saya kira pemandangannya akan jauh lebih indah ketimbang yang kita lihat. Kita lihat misalnya pedagang-pedagang kaki lima di pinggir-pinggir jalan tanpa menjajakan jajanannya secara kurang rapi, kurang indah. Kalau ini dikelola dengan cara yang lebih indah, barangkali lebih banyak orang bisa menikmati pemandangan. Tapi memang di warung-warung inilah para pelancong, para pejalan itu menikmati pemandangan, berhenti sejenak untuk mengisi perut, memanjakan lidah, atau sekedar pergi ke belakang untuk menunaikan hajatnya. Kita bisa lihat keindahan perbukitan di sini yang dihubungkan dengan jembatan-jembatan Kelok 9 ini. Panduan hijau arsitektur Kelok 9, sungguh panduan yang membuat kita hanya bisa bertasbih mengagumi keindahan dan keagungan Tuhan dan karya ciptaannya, karya cipta manusia, terus berupa arsitektur jembatan Kelok 9. Setelah dari Kelok 9 ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita menikmati dan menggali inspirasi dari khazanah yang ada di Bukit Tinggi. Salah satunya adalah rumah kelahiran Bung Hatta yang sekarang dijadikan sebuah museum, yaitu Museum Bung Hatta. Di sana kita bisa melihat bagaimana lingkungan yang membentuk Bung Hatta pada masa awalnya, ruang-ruang yang ada di dalam rumahnya, silsilah keluarganya, kamar tempat tidur dan tempat bekerjanya. Bung Hatta adalah tokoh yang amat besar, dikagumi dan berpengaruh baik di tanah air maupun di dunia karena pemikiran-pemikirannya yang sangat brilian dan dalam bidang ekonomi, dalam bidang filsafat, hubungan internasional, maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan sosial keagamaan. Hal itu memang perkembangan dan buah dari pondasi yang ditanamkan oleh keluarganya sejak kecil. Beliau berasal dari dan dilahirkan dari orang tua yang satu punya pondasi kuat keagamaan dari sisi ayah,
yang mana kakeknya itu adalah salah satu tokoh agama di Sumatera Barat, yaitu Syekh Batu Ampar, yang lahir atau yang tinggal kurang lebih 9 kilo dari Bukit Tinggi di wilayah Batu Ampar, Payakumbuh, dan ibunya adalah seorang saudagar dan punya darah bisnis ekonomi yang kuat di Bukit Tinggi sini. Jadi adalah dua paduan yang sangat kuat ada di dalam Hatta, yaitu tradisi keagamaan yang kuat dan kerapian dalam mengatur ekonomi dari sisi ibunya. Dia habiskan masa kecil di Bukit Tinggi ini dengan bersekolah di sekolah rakyat, meskipun kemudian tidak menyelesaikannya karena oleh guru bahasa Belandanya diminta untuk transfer ke sekolah Belanda, yaitu ILS pada saat itu. Yang kemudian ketika Muhammad Hatta berpindah ke sekolah ILS tersebut, dia diterima di kelas 2, dan kemudian 3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian berhasil lulus dari situ. Sebelum kemudian ia melanjutkan perjalanan akademiknya ke Mulo di Padang. Selama sekolah di sekolah rakyat dan ILS tersebut, di siang harinya ia juga, atau di sore harinya ia juga belajar ke Muhammad Jamil Jambe, salah satu tokoh agama juga di Bukit Tinggi yang kurang lebih tinggal setengah kilo dari rumah ini. Selain ia juga diasuh dan dipengaruhi secara keagamaan oleh Pak D-nya atau ayah gaeknya yang merupakan penerus dari Syekh Batu Ampar yang sangat paham teologi Abu Hasan al-Asy'ari yang dijadikan sebagai salah satu aliran kalam atau teologi dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan salah satu tokoh pembaharunya juga yang juga sangat diakrabi oleh Syekh Asad maupun Syekh Batu Ampar, yaitu karya-karya Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Bung Hatta mendapatkan tempaan dan didikan keagamaan dari tradisi keagamaan yang semacam itu, sehingga ia belajar tentang harmoni antara syarak dan adat, pemahaman tauhid yang rasional, kegemaran dan pelajaran untuk bisa berbagi dari atas rezeki Allah yang dikaruniakan kepada manusia. Itu semua Bung Hatta dapatkan dari ayah gaek dan gurunya Syekh Jamil Jambe. Dan bahkan pamannya menganjurkan setelah nanti selesai di Mulo untuk mengirimkan Muhammad Hatta untuk belajar di Mesir di Jami'atul Azhar atau di Universitas Al-Azhar. Meskipun kemudian keinginan dari keluarga dari sisi ayahnya tersebut tidak tercapai, tapi kemudian dia ke Belanda, tapi fondasi keagamaannya telah tertanam kuat dalam diri Muhammad Hatta. Dari sisi pendidikan memang kemudian di Mulo dia juga berkenalan dengan tradisi keagamaan yang reformis dari tokoh yang terinspirasi oleh gerakan pembaharuan di Padang. Tapi tidak hanya itu, perhatiannya ke dalam soal-soal ekonomi, perdagangan, keadilan sosial juga mulai terasah ketika dia tergabung di Jong Sumatera dan Bon di Padang, di Mulo pada saat itu. Apalagi setelah lepas dari Mulo, dia melanjutkan sekolahnya ke HBS di Jakarta, di mana ia juga bertemu dengan pamannya Ayub Rais yang mengajari dia bagaimana berdagang, berbisnis, terlibat dalam diskusi-diskusi ekonomi, sebelum kemudian dia melanjutkan sekolah ke Rotterdam, Belanda, menyelesaikan sarjana budaya dalam waktu 2 tahun dan kemudian menyelesaikan doktoral lengkapnya beberapa tahun kemudian.
Belanda itulah terasah kematangannya dalam berorganisasi, dalam berjuang, dalam mengelola dan merumuskan ide-ide kebangsaan dan keindonesiaan di sana sebelum kemudian berkiprah ketika pulang balik ke Indonesia dan menjadi salah satu promotor bagi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Ini adalah kamar Bung Hatta. Kamarnya begitu sederhana dan dari situlah lahir seorang tokoh ide-ide besar yang salah satu legasinya masih bisa kita rasakan sampai sekarang, keberpihakannya pada aspek kerakyatan dalam ekonomi melalui koperasi, meletakkan dasar-dasar ekonomi di Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita, bahwa ekonomi negara memang berasas pada kekeluargaan, bukan pada kompetisi yang saling menghisap dan mengalahkan. Itu adalah sumbangan dari Muhammad Hatta untuk meletakkan fondasi etis bagi ekonomi bangsa Indonesia. Perjalanan ke Sumatera Barat ini, terutama ke Padang dan Bukit Tinggi, meninggalkan banyak kenangan dan pelajaran buat kita semuanya. Kita belajar tentang sejarah, kita belajar tentang inspirasi, perjuangan, tentang keindahan alam, lengkap. Dan kita didampingi oleh salah seorang pendiri atau bahkan pendiri Fakultas Pariwisata di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Bukit Tinggi, yang juga mengembangkan salah satu bentuk wisatanya itu adalah heritage tourism atau cultural heritage tourism. Jadi ini adalah bagian dari wisata sejarah, wisata warisan budaya. Di sini ada rumah Muhammad Hatta, di Koto Gadang tadi ada rumahnya Agus Salim, rumahnya Sultan Syahrir yang kita belum sempat ke sana. Di Sumatera Barat di bagian lain juga ada rumah kediaman Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif yang sekarang juga dijadikan museum. Ada banyak sekali, bahkan ada salah satu desa wisata terindah itu ada juga di Sumatera Barat, yang mudah-mudahan lain kali dalam kunjungan ke Sumatera Barat kita bisa berkunjung ke sana. Salah satu yang juga sangat menonjol dari kepribadian Muhammad Hatta adalah konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekiranya ada satu hal yang tidak cocok antara apa yang dia dipikirkan, antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilaksanakan atau dia dilihat, maka tak segan dia bersikap sangat kritis. Misalnya ketika di bagian akhir pemerintahan periode Soekarno-Hatta, ia tidak sepakat dengan model-model kepemimpinan Soekarno yang menuju arah kepemimpinan dalam demokrasi, yang artinya potensial menjadi dictatorship. Dan dia memilih untuk mundur dan kemudian mengkhidmatkan pribadinya dalam ilmu, filsafat, pikiran Yunani misalnya. Terus kemudian di bidang HI, membangun antara dua pulau atau itu apa yang misalnya doktrin bebas aktif, itu juga merupakan salah satu buah pikiran Muhammad Hatta. Demokrasi kita
misalnya pikiran-pikirannya dalam bidang politik, dan masih banyak lagi. Ini adalah kamarnya Hatta, di sebelah sana itu ada musola dan tempat menyimpan padi hasil panen padi. Di sebelah sana itu musolanya, demikianlah kunjungan kita ke Padang dan Bukit Tinggi. Mudah-mudahan banyak pelajaran, ada pelajaran yang bisa diambil, ada hal yang bisa diambil, dan kita menutup perjalanan dari Bukit Tinggi ini dengan menikmati masakan dan makanan di pasar atas. Kita nanti ke pasar bawah, tapi sebelum antara pasar atas dan pasar bawah itu ada namanya pasar lereng. Nah, di pasar lereng itulah kita menikmati nasi kapau khas Bukit Tinggi.